warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enang Sri Wahyuni dari Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas dengan NIM 20140038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang era perubahan informasi yang ada di Indonesia. Komunikasi internasional dalam era informasi mengalami perubahan yang signifikan dalam segi aktor, metode, dan efek yang ditimbulkan. Hadirnya internet beserta produk-produk informasi telah berhasil menembus hambatan geografis, hambatan negara, ras, adat, budaya, dan sebagainya. Aktivitas warga negara sekarang semakin penting, mengingat seseorang dapat langsung terhubung melalui jaringan informasi global. Kondisi ini juga menurunkan peran negara dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Era media massa elektronik seperti televisi yang khususnya mempublikasikan berita atau news television juga perlahan digantikan dengan media online atau keberadaan media-media sosial dan jurnalisme warga. Perkembangan dalam teknologi komunikasi beserta pengaruh-pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia, perlu diinformasikan dan disebarluaskan. Keterbukaan dan akuntabilitas badan publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi. Karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Perubahan pada pola komunikasi internasional sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Melalui 6 studi kasus yang mewakili pembahasan tentang budaya global, kemunculan jurnalisme warga, keberadaan organisasi internasional, praktek diplomasi, pembentukan opini publik, dan keamanan, khususnya organisasi terorisme internasional. Era perubahan informasi lama ke era informasi perubahan yang baru. Yang pertama kita bahas ada era informasi lama, yaitu 1. Konvensional, 2. Standar, 3. Monopoli, 4. Terproteksi. Sedangkan yang baru yaitu pertama fleksibel, yang kedua customized, yang ketiga profesionalitas, yang keempat tidak birokratis. Berikutnya adalah ciri-ciri era informasi. Yang pertama, informasi menjadi alat komoditi. Yang kedua, distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi yaitu terbaru, jurnal, dan prediksi. Yang ketiga adalah sistem layanan perubahan dari manual ke elektronik. Yang keempat, kompetensi bersifat global dan ketat. Yang kelima, sektor ekonomi bergeser dari penghasilan barang ke pelayanan jasa. Yang keenam, interaksi langsung antara penyedia dan pemakai. Yang ketujuh, kepercayaan dan kepuasan konsumer menjadi tujuan utama. Yang kesembilan, pengambilan keputusan terbasis pada teknologi informasi. Yang kesembilan, terbentuknya komunitas masyarakat maya. Yang ke-10, kualitas SDM ditentukan pada kemampuan meramu informasi. Dampak positif dari era informasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua produktivitas seperti pelayanan publik, bisnis, media massa, pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga adalah kenyamanan, yang keempat borderless, yang kelima kecepatan. Berikutnya adalah dampak negatif dari era informasi. Seperti yang pertama, rasa takut, 2. Ketersaingan, yang ketiga kelompok miskin informasi, yang keempat individualitas, yang kelima kompleksitas tinggi, yang keenam pelanggaran privasi, ketujuh rentannya organisasi, yang kedelapan pengangguran, kesembilan kaburnya citra manusia. Berikut adalah kunci keberhasilan era informasi. Creativity, yang kedua customizability, yang ketiga total customer satisfaction, yang keempat human requisition. Berikutnya adalah gambaran umum masyarakat informasi.
Yang pertama, masyarakat dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi terbaru seperti ICT. Yang kedua, pengertian masyarakat informasi secara umum seperti suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Yang berikut adalah ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama, adanya level integritas informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi yang ada di tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial seperti pengajaran dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Berikutnya adalah perbedaan masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi. Dilihat dari kategorinya adalah sumber daya yang diolah. Masyarakat agraris yaitu SDA seperti angin, air, tanah, dan manusia. Sedangkan masyarakat industri seperti membuat tenaga listrik atau bahan bakar. Sedangkan masyarakat informasi yaitu informasi, transmisi data, dan komputer. Ya, lihat dari kategori sumber daya yang dibutuhkan. Masyarakat agraris, bahan mentah atau alam. Masyarakat industri, modal. Masyarakat informasi, pengetahuan. Yang ketiga adalah keahlian SDM yang dibutuhkan. Masyarakat agraris, petani, pekerja tanpa skill tertentu. Masyarakat industri, ahli bisnis, ahli mesin, pekerja dengan skill khusus. Sedangkan masyarakat informasi dengan pekerja profesional dengan skill yang tinggi. Yang keempat adalah teknologi. Masyarakat agraris, alat-alat manual, masyarakat industri, teknologi mesin, masyarakat informasi dengan teknologi cerdas. Yang kelima adalah prinsip perkembangan, yaitu masyarakat agraris tradisional, masyarakat industri pertumbuhan ekonomi, masyarakat informasi penerapan pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah sudut pandang masyarakat informasi. Adanya 5 faktor yang mendefinisikan masyarakat informasi menurut Frank Webster dalam bukunya Theories of Information Security. Itu yang pertama teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga pekerjaan, yang keempat spesial, yang kelima budaya. Masyarakat informasi dari sudut pandang teknologi, yang pertama adalah konsep teknologi pusat pada serangkaian inovasi yang telah muncul sejak tahun 1970-an. Yang kedua, revolusi teknologi informasi yang menyebabkan tersebarnya teknologi komunikasi, dan hal tersebutlah yang dapat menginspirasi terciptanya masyarakat baru. Yang ketiga, internet sebagai sebuah hasil dari inovasi teknologi informasi dapat memunculkan masyarakat baru di mana internet sebagai alat untuk demokrasi pendidikan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah masyarakat yang keberatan sebagai konsep teknologi dan masyarakat informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan bahwa di era tertentu teknologi yang pertama ditemukan dan kemudian berdampak pada masyarakat sehingga menggerakkan orang-orang untuk merespon dengan menyesuaikan ke yang baru. Yang kedua adalah adanya pendekatan teknologi di mana teknologi dianggap sebagai dinamika sosial utama. Secara demonstratif, teknologi tidak menjauhkan diri dari ranah sosial. Sebagainya, teknologi adalah bagian dari integral dari sosial itu sendiri. Berikutnya adalah masyarakat informasi dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama adalah teknologi dan ekonomi saling berhubungan. Yang kedua, pesatnya pertumbuhan internet terutama dengan
kapasitas untuk secara bersamaan mempromosikan keberhasilan ekonomi, pendidikan, dan proses demokrasi. Yang ketiga, dengan perkembangan informasi menimbulkan kemudahan dalam perdagangan dan tentunya saja timbulkan keberhasilan ekonomi. Yang keempat, suatu masyarakat informasi dapat dilihat dengan keberhasilan ekonominya. Yang kelima, selain itu, dalam masyarakat informasi juga terjadi perubahan ekonomi dari old economy menjadi new economy. Baiklah, sekianlah video pembelajaran dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.